Mari kita menutup kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali datang. Tuhan masih mengizinkan kami untuk sehat, untuk tetap kuat, sehingga kaki kami sanggup melangkahkan kaki menuju ke rumah-Mu yang suci. Semua tentu karena berkat kasih karunia Tuhan, semua tentu karena kebaikan Tuhan. Maka untuk setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, terlebih ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami dapat menangkapnya sebagai satu kesempatan untuk kami memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kami dapat menangkapnya sebagai satu kekuatan untuk dapat membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati dan kuasai lidah, bibir, serta pikiran dan hati hamba-Mu ini, karena hamba-Mu ini tidaklah sempurna. Sebab mohon kepada Tuhan yang Maha Sempurna untuk dapat menyempurnakan segala sesuatu yang tersampaikan. Jamah juga hati dan telinga, pikiran setiap anak-anak-Mu, baik mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang mendengarkan siaran live streaming ini, ada keterbatasan fisik, keterbatasan waktu, sehingga mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami di ruangan ini. Tuhan pun yang akan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami yang ada di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami hanya berfokus pada pembelajaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, selamat kami untuk kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Positif, bosen semangat loh. Shalom. Nah, semangat. Kuantitas itu memang perlu, tetapi kuantitas itu tidak menjamin kualitas. Ya, jumlah yang sedikit bukan berarti berkatnya Tuhan kurang. Jumlah yang sedikit bukan berarti semangatnya kurang. Amin. Justru berkat dicurahkan, malah biasanya saya ngetok 10 bisa dari itu 20. Ya tak? 2 kali lipat. Karena saya melihat ini itu orang itu kan gitu. Percaya saja. Baik saudara, saya masih akan berbicara tentang pengharapan dalam Tuhan. Memang tidak ada tema bulan secara khusus, namun ini mungkin akan saya sampaikan selama beberapa minggu depan tentang satu pengharapan. Karena sebagai manusia, ketika harapan itu menjadi hilang, harapan itu menjadi tidak tercapai, maka itu pasti akan sangat menyakitkan. Istilah sekarang sering dikenal dengan istilah PHP, pemberi harapan palsu. Yang artinya ketika kita harus kadung ngarep nih, terlanjur mengharapkan sesuatu, dan ternyata maklakan terus siapa? Mbak bilang ada tidak bahasa maklakan terus? Sudah lama di Magelang? Sudah. Tapi Jawa harus bisa ya. Bu atau Mbak, siapa namanya? Helen aja. Aslinya dari Sumatera ya, dari Sumatera, dan tinggalnya domisili ada di Magelang. Sangat menyakitkan ketika di PHP oleh seseorang tentang hal apapun. Tidak tua, tidak muda, tidak anak-anak, pasti akan sangat menyakitkan ketika di PHP. Anak saya beberapa kali protes ketika dia merasa di PHP oleh bapaknya ataupun ibunya. Pak, beli es krim dia nanti siang. Ketika siang saya atau saya tidur, Papa bohong, katanya mau beli es krim. Jengkel gitu ya kan? Tapi Papa pernah bohong? Tidak, soal tidur. Kalau saya sudah bilang beli ini,
nanti ya pasti beli. Kalau tidak jadi pasti ada sesuatu yang menyebabkan tidak jadi beli. Entah itu hujan, entah itu apa. Berusaha untuk mewujudkan, karena di PHP itu tidak enak. Ketika harapan itu menjadi pupus, ketika harapan itu menjadi tiba-tiba hilang, itu sangat menyakitkan, minimal menjengkelkan lah. Pun juga dalam kehidupan kita, di dalam segala hal, ketika harapan itu menjadi sirna, maka tidak sedikit orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena ekspektasinya, karena angan-angannya terlalu besar ketika mengikut Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa kita sangkali, tidak bisa kita pungkiri bahwa di luar sana ada gereja-gereja atau hamba Tuhan yang mengiming-iming orang, ayo ke Boa Kristen, ayo ke gerejaku. Nanti kalau kamu masuk Kristen, kalau kamu masuk gerejaku, kecukupan pangan, kecukupan ekonomi. Hati-hati, kalau saya tidak berani berjanji begitu. Kalau saya berkata justru sebaliknya, seperti firman Tuhan berkata, dan jiwa Kristen orang enak, maka pikirlah 2 kali sebelum menjadi orang Kristen. Susah, menyangkal diri itu nggak gampang, memikul salib itu berat. Siapa yang bilang kalau menjadi Kristen otomatis menjadi kaya raya? Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Berkat yang dimaksud Tuhan ketika mengikut Dia bukanlah berkat yang ada di dalam batasan pikiran kita. Batasannya manusia itu apa berkat itu? Tentu yang pertama uang, duit, kaitannya dengan kaya raya dan sebagainya. Apa mana? Makanan. Apa mana? Sehat. Nyatanya jadi orang Kristen masih bisa sakit. Nah ini sekarang mau yang datang pirang gintir karena pada sakit. Kemarin sudah banyak yang tidak datang di dongane saiki mau akeh. Mungkin dongane mulai orang mati. Sijine mati wis teko, sijine ketularan. Wah. Kiranya yang ada di sini semuanya sehat-sehat ya. Cukup wes, cukup sampai nih yang sakit. Ojo meneh. Gitu ya. Dulu sebelum seperti sekarang, stres saya itu. Ketika sudah mempersiapkan khotbah ini, saya nggak munafik ya, saya pun manusia. Sudah mempersiapkan khotbah sedemikian rupa, wah mulai saya teko wakeh, wah iso ngene, iso ngono. Ketika makan tuh saya teko sedikit dulu, rasanya jengkel gitu. Dulu banget. Apalagi cip mahasiswa. Tapi sekarang terbiasa saya teko menglimo kayak mentelu kayak orang urusan. Saya menyiapkan bukan untuk semua atau dalam artian kuantitas yang besar. Saya menyiapkan untuk siapapun yang mau diberkati firman Tuhan, kan begitu tuh. Terus mulai ikhlas kalau sekarang. Dulu enggak. Rasanya kayak di PHP itu, berkat menyiapnya tapi tidak banyak yang datang. Tidak enak. Ketika harapan itu menjadi hilang, itu kondisi yang sangat tidak enak, mengerikan dan sebagainya. Tapi sebaliknya ketika harapan itu terjadi, apalagi terjadinya seperti yang kita ingini, siapa yang tidak lihat? Semuanya pasti mengharapkan demikian. Nah, ada satu kisah yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-18. Kitab Lukas pasalnya yang ke-18. Ayat 35 sampai 43. Tentang seorang buta yang dicelekkan, tentang seorang buta yang menerima mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 18 ayat yang ke-35 sampai dengan 43. Satu perikop kita akan baca. Silakan panjenengan menyimak, saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, artinya belum sampai masuk ke kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?"
maka ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Satu kisah yang mungkin tidak asing. Tidak diterangkan dengan jelas berapa tahun orang itu sudah mengalami kebutaan. Namun saya percaya dan saya yakin bukan itu inti dari cerita. Inti dari cerita itu adalah ada seorang yang sudah buta, terlepas dari berapa tahun dia mengalami buta. Mungkin sejak lahir, mungkin beberapa tahun karena kecelakaan, atau mungkin dalam beberapa bulan, kita tidak tahu. Tapi intinya ada orang yang buta. Dan setiap orang buta pasti harapannya apa? Bisa melihat. Orang bisu harapannya apa? Bisa bicara. Orang yang tuli harapannya apa? Bisa mendengar. Dan itu wajar. Dan itu sudah umum. Dan itu tidak masalah. Sama halnya dengan orang buta ini yang memiliki harapan untuk bisa melihat. Hingga akhirnya harapan itu ada di depan matanya. Ketika dia sedang mengemis di luar kota Yeriko, sebelum Yesus masuk ke kota itu, ada seorang buta yang mendengar kalimat. Ketika dia bertanya, ini apa? Siapa itu? Apa itu? Orang-orang di sana berkata, itu Yesus dari Nazaret. Maka berteriaklah dia, minta tolong. Bahkan ketika orang-orang mulai melarang, aja bunga, wes tinggal kana, dan sebagainya. Ayat yang ke 39 mengatakan dia justru berteriak semakin. Apa maksudnya? Harapan itu bisa terwujud ketika kita bisa menangkap satu kesempatan dan membuahinya dengan perjuangan. Si orang buta ini menangkap satu kesempatan ketika Yesus lewat, dia berteriak. Dan dia terus membuahinya dengan perjuangan. Meskipun dilarang, dia tetap terobos, dia tetap teriak bahwa caranya supaya dia mendapatkan perhatian dari Yesus Kristus, sehingga dia mendapat kesembuhan. Itu adalah dia. Maka terjadilah harapan bisa terwujud ketika kita bisa menangkap kesempatan yang kita buahi dengan satu tindakan nyata, satu kerja keras. Untuk apapun harapan kita saat ini, untuk apapun pergumulan kita saat ini, setiap hari itu adalah kesempatan. Setiap pagi itu adalah kesempatan ketika kita diizinkan Tuhan untuk membuka mata kita. Tangkap kesempatan, lalu kerjakan. Makanya kalau orang-orang tua zaman dulu itu kalau bangun dia anaknya, ngomongnya mesti apa? Danangi, sawan dan tangi. Rezeki ini selak apa? Genia sama orang. Di Sumatera ada dari. Dalam bahasa jenengan maksudnya. Rezeki ini selak ditutup ayam, dipatok ayam. Iya toh? Orang-orang Jawa itu kan begitu toh. Artinya apa? Jangan hanya diam, jangan hanya tidur, bangun dan tangkap kesempatan itu, lalu bekerjalah. Pengen sugih orang kerja, melek meripate, bangun pagi bahkan, atau mungkin belum tidur, tapi tidak mau kerja. Sugih dari mana? Mau sehat, menangkap kesempatan itu, melek meripate,
orang olahraga. Kayak aku. Biasa kan. Maka kalau udah tangannya main aku ya sama. Si lain main canggung ya jalan ini. Aku salah. Malah dia juga salah. Tangkap kesempatan itu lalu perjuangkan. Jadi untuk apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi pengalaman kita, tangkap kesempatan itu perjuangkan. Saya mencari kerja. Setiap ada lowongan ajar saja. Urusan ditompo orang saya sudah berusaha. Kan gitu kan? Masukkan lamaran. Berapa lamaran yang mesti saya masukkan dulu untuk mendapatkan pekerjaan ini? Oke loh. Tapi setiap rumah sakit di Semarang diletuk lamaran. Tangkap peluang itu. Dan kerja. Mencari jodoh, mencari apapun itu, tangkap kesempatan, lalu perjuangkan. Katanya kan cinta itu untuk diperjuangkan, bukan untuk di-sia-siakan. Kan jadinya bercanda kan loh. Lagi ngono kita masih bumi kan. Tapi apa terus tidak perlu diperjuangkan? Kan? Oh ya tetap ya. Setiap hari mau perjuangkan cinta ya. Harapannya supaya apa? Supaya terjadilah keluarga yang harmonis, yang bahagia loh, tetap ada walaupun sudah menikah. Setiap membuka mata, melek mripate, menangkap peluang itu, kemudian berjuang. Melek mripate ngejak geger, ngejak mati. Itu namanya nggak mau perjuangkan. Setiap hari itu adalah kesempatan dari kita buat selama kita masih hidup. Maka jangan sia-siakan hari-hari yang Tuhan berikan. Waktu demi waktu, detik demi detik yang Tuhan berikan bagi kita, jangan pernah sia-sia. Apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi tujuan, terus berjuang. Jadi ya, dan tentu tidak lupa iman. Yesus berkata kepada orang kita itu, imanmu yang telah menyelamatkan. Kita tahu bahwa di Yeriko bahkan di Yerusalem banyak orang yang tidak suka Tuhan Yesus, tidak mengakui ketuhanannya, tidak mengakui kealmasihannya. Dan bahkan banyak yang menghujat, bahkan ada yang mau berencana tempat di mana Yesus berasal, justru Yesus tidak diajar, tidak diterima, apalagi diterima. Tetapi ada satu orang buta yang berada di luar kota itu, yang entah dari mana, dari antah berantah, tiba-tiba memanggil, "Hai anak Daud." Dia mempercayakan harapannya kepada Yesus. Begitu kuatnya iman itu sampai Yesus berkata, "Imanmu menyelamatkan." Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu artinya perjuangan harus disertai dengan iman. Berjuang memang harus berjuang, tapi jangan pernah lupakan Tuhan. Sekuat apapun kita, tetapi ketika kita tidak mengawalinya dengan menyerahkannya kepada Tuhan, maka semua menjadi sia. Jadi semua harus berjuang. Supaya Tuhan yang bekerja melalui perjuangan. Amin. Budaya kerja, budaya subuh, numpak sepeda, berdoa sih. Lelali piye? Berdoa wae nek nggo sepeda, nggo ora karo merem ngono kan. Sama. Tuhan yang menilai. Hati kita akan berpaut kepada Tuhan yang menilai, bukan kita yang menilai. Iman tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan. Iman yang tulus, iman yang kuat tanpa ragu. Kalau minggu lalu saya sampaikan dalam khotbah, jangan lepaskan kepercayaan dari, jangan dilepaskan.
tetaplah berpegang kepada janji ketika engkau mengharapkan surga sesungguhnya. Dan apa yang kita bisa tangkap lagi dari poin ini, dari perikop ini? Yang kedua, bahwa harapan itu terbuka untuk semua orang. Harapan itu terbuka untuk semua orang. Seperti yang saya katakan tadi, bukan dari orang Yeriko saja, bukan dari orang Yerusalem saja, bukan dari tempat Yesus berasal saja, tapi orang dari luar kota itu berhak mendapat mukjizat. Apalagi kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, harapan sangatlah terbuka. Tetapi perlu kita ingat bahwa harapan itu, mukjizat itu, kesempatan itu akan semakin terbuka, akan semakin efektif bagi siapa saja yang mau datang kepada. Sama halnya dengan keselamatan, bahwa keselamatan itu untuk seluruh umat manusia, apapun agamamu. Tetapi akan menjadi sangat efektif, menjadi sangat berguna bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak terbatas kepada orang Israel saja yang kata Allah adalah umat pilihannya, tidak. Tapi itu semua orang termasuk kita. Dan itu hanya bisa diaktifkan, istilah kalau buka HP ada passwordnya. Passwordnya apa masuk surga? Passwordnya apa selamat? Passwordnya apa mewujudkan harapan dan cita-cita? Percaya kepada Yesus Kristus. Maka jangan menjadi pribadi yang rendah diri, tidak percaya diri. Apa aku bisa? Apa aku mampu? Aku ki sopo? Aku hanya orang biasa. Pujikannya dalam pelayanan, saya itu siapa? Setiap orang bisa dipakai Tuhan. Setiap orang bisa digunakan oleh Tuhan untuk memperlengkapi pelayanan, untuk menumbuh kembangkan gereja dan sebagainya. Tidak peduli apakah kamu kaya, tidak peduli apakah kamu miskin, tidak peduli apakah kamu sekolah atau tidak, tidak peduli dari manapun latar belakangmu. Selama engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau akan dipakai oleh. Karena seringkali ini yang menjadi prinsip saya, bahwa Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. 12 murid Yesus itu yang terpelajari paling piro. Hampir semuanya pekerja kasar. Ya toh? Malah ono sing antek penjajah. Nah, Matius pemungut cukai, antek penjajah Romawi. Kebanyakan dari mereka tidak terpelajar. Dan Lukas tak jadi dokter. Lukas itu murid Yesus. 12 murid Yesus ada Lukas. Ayo, PR, saya jawab. Itu coklat. Kau bersilah, tak kau aku. Lukas itu bukan muridnya Yesus. Sedang itu coklat. Bukan muridnya Yesus. Murid dalam 12 itu. Tapi semua dipakai Tuhan karena mereka memiliki kemauan untuk mengikut. Ketika kita dipercayakan dalam satu bidang pelayanan, tangkap kesempatan itu dan kerjakan. Jangan minder. Tidak ada orang yang sempurna. Ya kan? Kesalahan pasti bisa terjadi, tapi jangan lantas putus asa. Saya pun tidak sempurna. Saya pun sering ngeblank. Beberapa minggu yang lalu aku kan ngomong apa tidak blank hilang gitu. Gara-gara apa? Oh iya, dolanan jajan waduh. Teng hilang kabeh gitu. Manusia, orang salah salahku yang tidak
fokus. Tiba-tiba hilang gitu aja. Tidak ada yang sempurna. Tapi apakah itu lantas membuat kita jadi menyerah? Jangan. Tangkap kesempatan itu dan perjuangan, karena harapan milik semua orang. Tapi akan berlaku, akan efektif, akan aktif, akan terwujud bagi siapa saja yang mau menjemput, mengerjakannya di dalam iman dan perjuangan dan menyerahkan segala sesuatu kepada jemaat. Kita mungkin sedih, secara ekonomi mungkin menengah ke bawah, tapi jangan lantas kita patah bukan untuk saingan dengan gereja lain, tapi mari kita buktikan bahwa kita mampu memuliakan Tuhan dengan semaksimal yang kita. Untuk yang ada di sini dan siapapun yang mendengarkan khotbah ini melalui rekaman, jangan patah semangat. Kita bisa. Kalau melihat sejarah gereja ini pun dibangun dengan perjuangan dan kerjasama. Wong wedok-wedok do nyungki pasir, do melu ngewangi ngudek luluh, mengaduk semen dan pasir. Perempuan-perempuan ibu, kalau dulu bisa, artinya sekarang pun selama masih ada harapan terbuka, mari kita tangkap dan kita maju. Biar ini menjadi berkat bagi kita, menambah semangat kita dalam perjuangan. Pandemi kapan selesai? Terserah Tuhan mau kapan selesai. Yang jelas sekarang sudah ada satu kesempatan dan kita harus tangkap. Bagi yang sudah terjadwal vaksin dan mudah, tangkap kesempatan itu dan perjuangkan itu lebih. Pak jarene ini, Pak jarene kok jadi robot, jarene jadi ini. Selama itu belum terbukti itu bahwa apa sudah ada buktinya yang baru suntik tiba-tiba jadi monster terus bisa dilacak keberadaannya? Belum ada loh. Kebanyakan malah jemput bagi vaksin mereka ngantuk ngeleng. Orang malah enak sih, biasanya kurang bisa tidur malah bisa jadi dulu. Biasanya lah tujuan malam dan tambah malamnya kayak lah. Sing daya sing biasanya tujuan malam itu daya. Bukan bagi vaksin juga ditambah dulu. Ono. Lakukan orang itu standar. Terus ditutup apa ini? Ya tetap semangat. Apapun harapanmu perjuangkan di dalam iman dan perbuatan bersama Tuhan Yesus. Jadi jangan patah semangat, jangan minder. Kita bisa karena Tuhan yang memampukan. Selama masih ada kemauan untuk tetap berjuang, maka perjuangkan apapun itu kan. Tuhan Yesus yang menjawab dan memberikan sisa-sisa. Mari kita akan tutup berdoa. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan kesempatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana kami harus berharap, bagaimana kami harus menyertakan Tuhan dalam segala dalam pergumulan kami, dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap teguh dalam mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Kami tidak akan goyah, kami tetap akan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan tetap mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah segala sesuatu yang menjadi kekurangan hamba-Mu. Biar semua menjadi berkat, menjadi persembahan yang baru di hadapan Tuhan dan mengubahkan setiap hidup mereka yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.